Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bergabung kembali di channel pembelajaran matematika ini. Oke, kali ini kita masih melanjutkan ya, membahas KD 32 sampai dengan 34 tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Baik, ini adalah video bagian keempat yang mana nanti kita akan membahas tentang penjumlahan dan hasil kali suatu persamaan kuadrat. Oke, kita langsung saja ya. Baik, sebelumnya kita nanti akan menentukan ya bagaimana rumus penjumlahan dan hasil kali persamaan kuadrat. Ya, kita tahu ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat ya, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita akan bagi dulu dengan a sehingga didapat ini ya, x kuadrat plus b per ax ditambah c per a sama dengan 0. Oke, kita masih ingat ya, bentuk ini jika difaktorkan menjadi x plus p kali x plus q. Kemudian ini kita kalikan ya, x kali x menjadi x kuadrat, kemudian ini p kali x, ditambah ini q kali x ya, menjadi qx, sehingga jika digabung menjadi dalam kurung p tambah qx ya, dan yang terakhir ini kita kalikan juga p kali q ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini di ruas kiri koefisien dari x adalah b per a, kemudian ini kita lihat di sebelah kanan koefisien dari x adalah p tambah q. Jadi bisa dinyatakan bahwa b per a adalah sama-sama koefisien dari x dengan p tambah q. Ya, jadi bisa dinyatakan b per a sama dengan p tambah q. Selanjutnya kita lihat ini C per A ya, ini adalah konstanta ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di ruas kanan P kali konstanta. Jadi ini sama-sama konstanta. Oke, jadi kita bisa nyatakan C per A sama dengan P kali Q. Selanjutnya dengan cara ini kita dapatkan penyelesaiannya ya. Jadi untuk X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0, maka didapat ya akar-akarnya adalah X1-nya adalah min P, didapat dari plus P, kita pindah ke ruas kanan jadi min P ya. Kemudian X2-nya adalah min Q, didapat dari Q, kita pindah ke ruas kanan menjadi min Q. Oke, jadi selanjutnya jika akar-akar ini kita jumlahkan menjadi ini ya, X1 tambah X2-nya berarti min P ditambah min Q ya. Kemudian kita beri tanda kurung ini ya, jadi min buka kurung P tambah Q ya, sehingga didapat ini P tambah Q nya adalah ini ya, tadi P tambah Q nya adalah B per A. Oke, jadi X tambah X1 tambah X2 nya adalah min B per A. Nah, kemudian jika akar-akarnya ini kita kalikan ya, X1 kali X2 menjadi min P kali min Q ya, ini min kali min jadi plus sehingga didapat P kali Q ya. Ini tadi kita dapatkan P kali Q nya adalah C per A. Ya, jadi dari uraian ini kita dapat rumus ya untuk penjumlahan dan hasil kali akar persamaan kuadrat adalah sebagai berikut ya. Nah, ini adalah untuk penjumlahannya yaitu min B per A, dan ini untuk hasil kalinya adalah C per A. Oke, kita masuk ke membahas soal-soal berikut ini ya. Diketahui akar-akar persamaan dari 2x kuadrat min 5x min 1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nah, tentukan nilai dari ini ya. Oke, mulai dari 4x1 tambah 4x2. Nah, ini kita faktorkan 4-nya menjadi 4. Dalam kurung di sini x1 tambah x2. Nah, ini adalah penjumlahan akar ya, di mana rumusnya adalah min B per A. Oke, B-nya adalah koefisien dari X ya. Berarti di sini min 5. Kemudian A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 2. Oke, di sini kita bisa bagi 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2 ya. Nah, ini 2 hasilnya. Kemudian tinggal min kali min di sini jadi plus 5, jadi 2 kali 5 adalah 10.
Selanjutnya 2x1 ya dikali 3x2. Nah, ini 2 kali 3 berarti 6. Nah, kemudian ini x1 kali x2. Nah, ini hasil kali akar yaitu C per A. Kita masukkan C-nya konstanta yaitu min 1 per A-nya tadi 2 jadi min 1 per 2. Oke. Kemudian di sini 6 kita bisa bagi dengan 2 sehingga hasilnya 3. 3 kali min 1 adalah min 3. Oke, selanjutnya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ya, hasilnya jadi seperti ini kalau dijabarkan. Buka kurung x1 tambah x2 tutup kurung kuadrat dikurang 2x1 kali x2. Nah, ini penjabarannya anak-anak ya. Nah, ini suku 2 jika dikuadratkan ya. Jadi x1 tambah x2 kuadrat. Nah, ini hasilnya. X1 kuadrat ditambah 2 kali x1 kali x2 ditambah x2 kuadrat. Oke, 2x1 x2 nya kita pindah ke ruas kiri menjadi min 2x1 kali x2 ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita balik ya, nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat adalah ini ya. X1 tambah x2 kuadrat dikurang 2x1 kali x2. Ini penjabarannya berarti di sini ya. Oke, jadi ini adalah penjumlahan dari akar ya. Jadi ini kita jabarkan ya, rumusnya min B per A, kemudian ini hasil kalinya adalah C per A. Oke, tinggal kita masukkan B-nya tadi min 5, A-nya 2, ini juga sama, C-nya min 1, A-nya 2. Nah, ini min jadi plus, jadi 5 per 2, 5 per 2 dikuadratkan menjadi 25 per 4 ya. Nah, ini kita bagi 2 bagi 2, 1. Nah, ini tinggal min 1 kali min 1 plus 1. Oke, supaya bisa diselesaikan, berarti 1 ini kita jadikan penyebutnya 4 ya. Kalau penyebutnya 4, berarti pembilangnya 4 ya. Oke, sehingga didapat 25 ditambah 4, berarti 29. Nah, ini penyebutnya sudah sama ya, 4. Ya, jadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat hasilnya adalah ini, 29 per 4. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Jika 5 dan min 7 adalah akar-akar suatu persamaan kuadrat, maka tentukan persamaan kuadrat tersebut. Oke, jadi nanti kita gunakan cara pertama dulu ya. Dimana di sini akar-akarnya adalah x1 dan x2. Misalkan x1-nya 5, x2-nya min 7. Tinggal kita masukkan saja anak-anak ya. Ini adalah faktor-faktornya. Jadi kalau dimasukkan ya menjadi 5 ini jadi dikurang 5. Kemudian min 7 ini menjadi plus 7. Ya, kemudian kita kalikan ini satu per satu. Nah, ini jadi nanti x kali x. Nah, menjadi x kuadrat. Kemudian x kali 7 menjadi 7x. Min 5 kali x menjadi min 5x. Dan ini min 5 kali 7 ya menjadi min 5. Nah, ini bisa diselesaikan karena sama-sama sukunya, jadi 7x kurang 5x jadi 2x ya. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, kemudian cara yang kedua ya. Cara yang kedua adalah dengan kita cari penjumlahannya ya, penjumlahan dari akar ya. Jadi x1 tambah x2-nya berarti 5 tambah min 7, berarti hasilnya min 2. Kemudian kita cari hasil kalinya. Ya, jadi x1-nya 5 kali x2-nya min 7, hasilnya adalah min 35. Baru kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya ini ya. Jadi persamaannya adalah x kuadrat dikurang x1 tambah x2 x ditambah x1 kali x2. Nah, tinggal kita masukkan nih, x1 tambah x2-nya adalah min 2 ya. Kemudian x1 kali x2-nya adalah min 35. Nah, jadi kita tinggal masukkan seperti ini ya. Kemudian ini karena tanda jadi plus, kemudian ini plus kali min jadi min 35 ya. Oke, jadi hasilnya sama, baik cara pertama maupun cara kedua hasilnya sama, yaitu x kuadrat tambah 2x min 35 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita bahas lagi soal yang berikutnya. Ya, ini soal yang ketiga ya. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan 3x kuadrat min 6x tambah 1, tentukan persamaan kuadrat
baru yang akar-akarnya P tambah 3 dan Q tambah 3. Oke, jadi kita tentukan dulu ABC-nya ya. A-nya itu koefisien dari X kuadrat yaitu 3, B koefisien dari X yaitu min 6, dan C-nya adalah konstanta ya, 1. Oke, kita tentukan dulu. Nah, ini adalah akar-akarnya P dan Q. Nah, cari dulu penjumlahan dari akar-akarnya yaitu min B per A. Tadi B-nya adalah min 6, berarti min 6 per 3 ya. Ini min kali min jadi plus 6 bagi 3, 2. Kemudian kita cari lagi hasil kalinya ya. Hasil kali dari akar-akarnya yaitu P kali Q. Nah, ini rumusnya C per A. C-nya tadi 1, A-nya 3. Oke, selanjutnya berarti di sini kita anggap akar pertama ya, atau X1 dari akar baru ya, dari persamaan kuadrat baru adalah kita anggap X1, di mana akarnya adalah P tambah 3, dan untuk akar kedua atau X2-nya adalah ini Q tambah 3 ya. Jadi ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat baru. Nah, kemudian akar-akarnya ini kita jumlahkan ya. Jadi X1 tambah X2 menjadi ini. X1-nya P tambah 3 dan X2-nya tadi Q tambah 3. Oke, selanjutnya ini 3 tambah 3 berarti 6 ya. Kemudian ini P tambah Q ya, jadi P tambah Q sama dengan 6. Nah, P tambah Q tadi sudah kita hitung ya, ini ya. Ini P tambah Q-nya yaitu 2, kita masukkan. Berarti 2 tambah 6, nah didapat hasilnya adalah 8. Nah, jadi ini adalah hasil penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat baru ya. Selanjutnya kita cari hasil kalinya ya. Berarti di sini X1 kali X2, tadi X1-nya P tambah 3 dan X2-nya adalah Q tambah 3. Nah, ini kita tinggal kalikan anak-anak ya. Jadi nanti P ini kita kali Q, kemudian P ini kita kali 3 lagi, kemudian selanjutnya yang kedua ini 3 kali Q, nanti 3 kali 3. Jadi semua unsur yang ada di depan ini kita kalikan dengan unsur yang ada di belakang ya. Ya, ini hasilnya ya. Jadi PQ tambah 3P tambah 3Q sama dengan 3 kali 3. Nah, kemudian ini 3P tambah 3Q bisa kita faktorkan menjadi 3 kali P tambah Q. Nah, kita lihat ini ada P kali Q atau PQ. Nah, tadi PQ itu apa, anak-anak? Nah, ini P kali Q ya, yaitu 1/3. Kita masukkan di sini. 1/3 ditambah 3 kali 2. Nah, 2 ini karena di sini P tambah Q-nya ya, yang ini. Jadi kelihatannya di sini. Nah, P tambah Q-nya 2. Kemudian tambah 9. Oke, jadi 1/3 ditambah ini 3 kali 2, 6, tambah 9. Kita samakan penyebutnya ya. Jadi ini supaya penyebutnya 3, berarti 6 ini jadi 18/3. Kemudian 9 supaya penyebutnya 3 menjadi 27/3 ya. Jadi baru bisa diselesaikan menjadi 46/3. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan anak-anak ke dalam persamaan kuadrat baru ya. Nah, ini persamaannya ya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. X kuadrat dikurang ya hasil penjumlahan akar kali X ditambah hasil kali dari akar-akar tersebut. Oke, tadi X1 tambah X2-nya ini ya, 8. Berarti X kuadrat min 8X ditambah, nah ini ya, X1 kali X2-nya adalah 46/3. Selanjutnya ini kita kalikan 3 semua. Ya, anak-anak ya. Jadi ini X kuadrat nanti kali 3, min 8X kali 3, 46/3 kali 3. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, ini 8 kali 3 berarti jadi 24, kemudian 46/3 ya. 3-nya habis, tinggal 46. Itulah persamaan kuadrat baru yang tadi akar-akarnya P tambah Q dan Q tambah Q. Q tambah 3, maaf. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang keempat. Ya. Jika M dan N adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat min 4X tambah 1, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ini. 2M dikurang 1 dan 2N kurang 1.
Oke, kita tentukan dulu koefisien dari X kuadratnya yaitu 2, koefisien dari X-nya adalah min 4, dan konstantanya adalah 1. Ya, jadi akar-akar dari persamaan ini kan M dan N ya. Nah, kita cari dulu penjumlahannya, hasil penjumlahannya yaitu min B per A. B-nya tadi ini ya, min 4 per 2, min jadi plus 4 per 2 jadi 2 ya. Kemudian kita cari hasil kalinya. Hasil kalinya tadi C per A, jadi berarti C-nya 1, A-nya 2, 1 per 2. Oke, kemudian untuk persamaan kuadrat baru kita dapat di sini ya. Akar pertamanya kita misalkan X1 adalah ini tadi 2M kurang 1, dan akar yang kedua atau kita sebut X2 adalah 2N kurang 1. Nah, ini kita jumlahkan ya akar-akarnya. Jadi X1 tambah X2-nya adalah, ini kita masukkan 2M kurang 1, X1-nya ya, kemudian X2-nya dengan 2N kurang 1. Nah, ini kita bisa jumlahkan min 1 jadi min 2 ya. Oke, kemudian ini kita faktorkan jadi 2 kali M tambah N dikurang 2 ya, supaya nanti di sini kita bisa memasukkan nilai M tambah N ya tadi. Nah, ini. Oke, jadi kita masukkan ini M tambah N-nya 2 ya. Jadi 2 kali 2 4 dikurang 2 hasilnya 2. Oke, jadi ini adalah penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat baru yaitu 2. Nah, kemudian selanjutnya kita cari hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat baru tadi ya. Nah, ini hasil kalinya. X1 kali X2 sama dengan, nah kita masukkan X1-nya tadi. X1-nya 2M kurang 1 dan X2-nya 2N kurang 1. Kita kalikan seperti tadi, jadi ini 2M kali 2N. Ya, 2 kali 2 jadi 4MN. 2M kemudian kali min 1 menjadi min 2M. Kemudian ini min 1 kali 2N menjadi min 2N. Kemudian ini min 1 kali min 1 ya. Nah, kemudian berikutnya ini min 2M kita faktorkan ya, min 2-nya kita keluarkan menjadi min 2 kemudian dalam kurung M tambah N ya. Jadi ini kan min ya. Supaya di sini tetap min, maka di sini kita kasih tandanya plus. Oke, berikutnya ini min 1 kali min 1 jadi plus 1. Ya, berikutnya lagi tinggal kita masukkan ya, ini ada MN, berarti M kali N. M kali N-nya ini tadi ya, 1 per 2. Kemudian ini hasil penjumlahannya, M tambah N, tadi berapa nih? 2 ya, tinggal kita masukkan. Jadi 4 kali 1 per 2 dikurang 2 kali 2 ditambah 1. Oke, 4 kali 1 per 2 menjadi 2 ya. 4 kali setengah 2, kemudian ini 2 kali 2, 4 tambah 1. Nah, ini hasilnya min 1. Oke, nah, kalau sudah didapat penjumlahan akar-akar persamaan tersebut, tinggal kita masukkan ke persamaan baru. Nah, ini ya. Jadi, X kuadrat min X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kita masukkan. Nah, ini tadi X1 tambah X2-nya ini ya, 2 ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Kemudian ini X1 kali X2-nya adalah ini ya. Nah, ini hasilnya min 1. Nah, jadi inilah akar-akar persamaan kuadrat baru. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Baik, selanjutnya soal yang kelima. Ini harusnya soal 5 ya. Diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan dari ini. Ya, 2x kuadrat min 6x plus 2m kurang 1 sama dengan 0. Ya. Nah, jika alfa sama beta, maka tentukan nilai m. Oke, kita cari dulu ya penjumlahan dari akar-akarnya ini. Berarti akarnya tadi alfa. Jika dijumlah dengan beta menjadi rumusnya tadi apa anak? B per A ya. Oke, min B per A. Nah, ini B-nya nih. B-nya ingat adalah koefisien dari X ya, berarti min 6. Dibagi A-nya ini 2, koefisien dari X kuadrat ya. Jadi min ya, ini min kali min plus ya. Plus 6 per 2 jadi 3.
Kemudian kita cari hasil kalinya. Ya. Tapi sebelumnya kita jumlahkan dulu ini. Alfa tambah betanya sama dengan 3 ini ya. Nah, ini alfa tambah beta 3. Kemudian alfanya diketahui dari soal adalah 2 beta. Nah, kita masukkan. Jadi ini 2 beta ditambah beta sama dengan 3. Nah, ini kalau jumlahkan 2 beta tambah 1 beta 3 beta ya. Oke, jadi betanya tinggal ini 3 kita bagi 3 ya, dibagi ke sini. Sehingga didapat betanya adalah 1. Nah, kemudian kita bisa mencari alfanya karena di sini betanya sudah diketahui ya. Tadi alfanya adalah 2 kalinya beta. Nah, kalau betanya 1 berarti tinggal 2 kali 1. Oke, didapat alfanya adalah 2. Nah, selanjutnya kita cari hasil kalinya ya, hasil kali dari persamaan ini ya, hasil kali dari akar-akar persamaan ini, yaitu alfa kali beta, di mana rumusnya adalah C per A. Nah, C-nya ini ya, nah ini konstantanya, dia merupakan suatu persamaan, yaitu 2M kurang 1 ya, dibagi tadi A-nya adalah ini, koefisien dari X kuadrat. Oke. Alfa kali betanya tidak lain adalah 2M dikurang 1 bagi 2. Nah, kemudian kita masukkan alfanya tadi adalah 2 kali betanya 1. Nah, kemudian ini kita bisa kali silang anak-anak ya. Nah, ini 2 kali 2 berarti 4 ya. Sama dengan 2M kurang 1. Kemudian min 1 kita pindah ke ruas kiri ya, supaya bisa diselesaikan dengan 4 ya, menjadi plus 1. Nah, 4 tambah 1, 5. Ya, 5 sama dengan 2M. Berarti M-nya tinggal ini 5 dibagi 2. Ya, jadi M-nya adalah 5 per 2 atau 2,5. Ya. Nah, jadi demikian anak-anak ya, penjelasan Ibu tentang soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kalian bisa ya. Dan terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian, atas kehadiran kalian pada kali ini ya. Dan tetap semangat ya mengikuti BDR. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.